Army of God, welcome home buat kalian semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Selamat datang di ibadah Army of God, regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Senang sekali kita akhirnya bisa beribadah online sama-sama, meskipun ada di rumah masing-masing, tapi kita tetap satu di dalam roh, kita beribadah bersama-sama hari ini. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali join di ibadah online hari ini, saya juga mau mengucapkan welcome home. Dan buat kalian yang belum punya komunitas, kami mengundang kalian untuk join di komunitas kami yang bernama CG. Di dalam CG kita semua sama-sama akan terkoneksi satu dengan yang lainnya, saling dikuatkan dan saling membangun. Gimana cara joinnya? Kalian bisa klik link di gms.church/connect atau kalian juga bisa DM di Instagram @gmssidoarjo, atau kalian juga bisa menghubungi gembala gereja lokal kalian masing-masing ya. Kalian bisa DM di sana, nanti pasti akan dibantu supaya kalian bisa terkoneksi dengan CG. Oke, sebelum kita ibadah bersama-sama hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh sama-sama sekali lagi beribadah secara online. Kami tahu Tuhan, jarak dan waktu tidak bisa memisahkan kami satu di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang kami mengikuti ibadah, kami merasakan hadirat-Mu, kami dikuatkan dan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami excited untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God, bersuka cita hari ini, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Mari bersama bertepuk tangan di atas kepala, come on. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Come on! Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna.
sukacita, kau buatku selalu kau tahu lagu. Haleluya. Kami bersorak, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Sungguh hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Haleluya. Mari Army of God bersama-sama lambaikan tangan kita, katakan la 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 la. Haleluya. La 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh haleluya. Sungguh Kau hadir Tuhan, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Mari bersama. La 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 la. Haleluya. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Kau pegang kendali dalam hidup kami Tuhan. Woo. Yeah. Mari bersama nyanyikan. Di setiap musim kehidupan Tuhan Kau hadir.
katakan, perbuatan ajaibmu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Perbuatan ajaibmu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Yes, aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu dalam hidup kami, Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Ketika ku khawatir, kalau di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Haleluya Tuhan, sungguh damai-Mu Tuhan dalam hidup kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis,
dipuji. Ku pikirkan semua itu. Kami mau menyembah-Mu. Sungguh Kau yang baik, Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Army of God, menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Yesus. Kirala bara 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 bara. Kirala bara 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 bara. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang benar, Allah yang adil. Kirala bara 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 mayaralabo. Kirala mayaralabo. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Yesus. Kirana bara 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 bara. Kirana bara 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 bara. Kirana bara bara bara. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Semua yang benar, semua yang adil. Kami pikirkan Tuhan, rencana-Mu indah. Angkat kedua tanganmu dan katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu semua. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu semua. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang
Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Terima kasih ya Tuhan, Kau melayakkan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Semua karena Engkau. Dan kalau kami ada hari ini semua berkat daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami buka hati kami lebar-lebar, hidup kami lebar-lebar. Kami terbuka, Tuhan berbicara. Dan Tuhan menguatkan setiap kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Oke. Halo, shalom semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Army of God di regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Serta bagi kalian semua yang hari ini baru pertama kali bergabung ya di channel GMS Jatim Bali Nusa. Welcome home, selamat datang di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara ya. Saya berdoa kita semua membuka hati kita lebar-lebar ya supaya Tuhan berbicara kepada kita. Hari ini tema saya adalah tetap percaya saudara ya. Mari buka di dalam Ibrani saudara ya. Ibrani pasal yang ke-3 saudara. Ibrani pasal yang ke-3. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama saudara ya. Ibrani pasal yang ke-3 ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara-saudara semua. Yesus lebih tinggi dari Musa judulnya ya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara, di situ diceritakan bagaimana Tuhan, di situ firman Tuhan dijelaskan bagaimana posisi Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Memang ketika Yesus ada di dunia, dia adalah seorang manusia sama seperti Musa. Cuman Yesus itu adalah Tuhan saudara ya. Itu beda yang sangat beda sekali. Nah saudara, dijelaskan di sini bahwa Musa itu adalah ahli bangunan. Tapi Yesus adalah, Musa itu adalah orang yang menjalankan perintah dari ahli bangunan. Tapi Yesus itu adalah ahli bangunannya sendiri saudara. Dan siapa bangunan itu? Bangunan itu ialah kita semua saudara. Dan Tuhan berkata di ayat yang ke-6. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Tuhan di ayat yang ke-6 ini berbicara bahwa Tuhan akan setia terus menyertai kita kalau kita ini berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sampai akhir kita ini memegang kepercayaan kita. Sebab apa saudara? Sebab kenapa kok firman Tuhan ini diberitakan? Karena ada bagian peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan manusia. Ada bagian di mana kita ini tergoyahkan imannya. Sama seperti siapa? Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki perjanjian yang besar daripada Tuhan. Bagaimana enggak ya? Tuhan itu memperlihatkan segala sesuatu mujizat di depan mata mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Memang lewat padang gurun dan lain sebagainya. Tapi saudara, janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel begitu besar. Tapi saudara, tidak semua bangsa Israel berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Hanya 2 orang saja dari angkatan bangsa Israel yang pertama. Angkatan bangsa Israel yang benar-benar tahu ya sejarah peristiwa ketika keluar dari tanah Mesir kepada di padang gurun kemudian masuk ke tanah Kanaan, itu hanya 2 orang. Yang pertama itu adalah Yosua bin Nun.
Yosua itu adalah pengganti Musa. Yang kedua itu adalah Kaleb bin Yefune, saudara. Cuman 2 orang. Nah sisanya kemana? Sisanya mereka semua itu mati di padang gurun. Dan mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Siapa kemudian yang dipimpin oleh Yosua dan Kaleb masuk ke dalam tanah perjanjian? Mereka semua adalah generasi-generasi berikutnya. Dari keturunan bangsa Israel, keturunan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka yang masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanan. Tapi mereka sendiri yang mengalami dari awal bagaimana Tuhan menolong mereka dan lain sebagainya. Saudara, mereka nggak ngalami apa-apa. Kenapa saudara? Nanti kita bahas sama-sama. Ternyata ada masa-masa di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Kalau kita ini tidak memandang kepada Tuhan, kita ini bisa lupa kepada kepercayaan, kepada pengharapan yang Tuhan letakkan dari semula. Nah saudara, mari kita sama-sama lanjutkan terlebih dahulu saudara ya. Ayat yang ke-7 berkata begini, ya perikopnya binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perberhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, supaya selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Ditegaskan lagi di ayat 14, dikatakan bahwa kita akan mendapatkan apa yang sudah kita yakini, yang kita percayai dari semula ketika kita memegangnya sampai akhir saudara. Asalkan hati kita ini tidak menjadi jahat. Dikatakan bahwa hati yang jahat disandingkan dengan yang tidak percaya oleh karena ia murtad daripada Allah yang hidup. Saudara-saudara, ternyata manusia itu hati bisa berubah ya. Maka dari itu firman Tuhan berkata Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hati yang biasa bisa berubah menjadi hati yang baik. Hati yang baik bisa berubah jadi hati yang jahat dan lain sebagainya. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bagaimana kita ini harus punya hati yang selalu mau diingatkan. Oleh sebab itu selalu diingatkan di ayat yang ke-7, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku. Berarti ada masa di mana setiap hari Tuhan mengingatkan bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel itu ya saudara, setiap hari diingatkan untuk hatinya terus tertuju kepada Tuhan. Tapi ada masa di mana mereka memutuskan untuk mengeraskan hatinya dan berbicara, aku gak mau lagi percaya kepada Tuhan. Itu gak langsung ya, itu gak langsung. Pasti ada dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dari satu musim kepada musim yang lain. Dan dikatakan ayat yang ke-10 berkata, itulah sebabnya aku murka kepada mereka, kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka ini sesat dan mereka tidak mengenal jalanku saudara. Orang-orang yang hatinya berubah itu adalah orang-orang yang hatinya disesatkan dan tidak mengenal jalan Tuhan saudara ya. Hati kita ini berubah karena kita ini tidak tahu tujuannya mau kemana. Hati kita ini bisa berubah karena kita tidak tahu maksud Tuhan itu seperti apa. Karena kita ini tidak mengenal jalannya. Kita tidak tahu Tuhan itu mau kemana saudara. Nah padahal firman Tuhan berkata bahwa seperti tingginya langit dengan bumi, demikian pula rancanganku dengan rancanganmu. Kita tidak bisa menyelami pemikiran Tuhan, iya memang saudara. Kenapa? Karena kita ini ciptaannya, Dia pencipta kita.
Tapi apa yang dia rancangkan selalu baik. Firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 28. Aku selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi aku dan percaya kepadaku. Tidak ada hal-hal yang buruk yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan rancangan yang baik. Tetapi ketika hati kita ini sudah mulai curiga, hati kita itu mulai disesatkan oleh pemikiran kita. Hati kita disesatkan oleh asumsi dan prasangka kita. Maka kita menjadi pribadi yang tidak mau lagi untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa kok kita disesatkan? Karena kita tidak mengenal Dia. Itu sebabnya saudara, kenapa firman Tuhan selalu berkata kalau masih ada kata hari ini, pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Hati kita harus selalu terbuka untuk Tuhan tuh mau selalu berbicara. Supaya Tuhan terus bisa memperbaharuinya. Kita lanjut dulu saudara di ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Yang pertama dikatakan bahwa bangsa Israel itu mendengar suaranya. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Mereka semua yang keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa, mereka semua yang mendapat janji, mereka semua itu mendengar suaranya. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal jalannya. Mendengar loh saudara. Bangsa Israel itu mendengar audible juga bagaimana Tuhan berbicara. Dia melihat bagaimana mujizat-mujizat Tuhan 10 tulah dilihatkan kepada mereka. Laut Tebraul itu ya saudara terbelah. Dia lihat juga di depan matanya, bahkan lewat, mengalami mujizat juga. Tetapi apa yang dilihat, apa yang didengar, membuat mereka tidak bisa terus memandang kepada Tuhan. Itulah sebabnya hati mereka tuh berubah. Karena mereka tidak lagi ingat kepada apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Yang kedua, dari hati yang gak mau dengar lagi. Sekalipun sudah lihat, sekalipun sudah mengalami, sekalipun sudah mendengar, tetapi tidak mau percaya dengan apa yang dilihat, apa yang dialami dan apa yang mau didengar. Yang kedua, bangsa Israel mulai masuk menyelinap ke area dosa. Manusia itu gak langsung saudara, gak langsung berbuat dosa. Ada peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya, mulai dari respon hati yang salah, kecewa, mulai berasumsi, mulailah masuk ke area percumalah ikut Tuhan, percuma begini dan lain sebagainya. Dan kemudian masuk ke area dosa. Saudara, sekalipun keadaannya sulit, sekalipun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, seharusnya bangsa Israel harus menjadi bangsa yang memegang setiap janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan. Itu yang membuat mereka kuat. Apa yang membedakan seluruh bangsa Israel dengan 2 orang bangsa Israel yang masuk ke dalam tanah perjanjian? Apa yang membedakan? Karena Kaleb bin Yefune dengan Yosua bin Nun, mereka mendengar suara Tuhan dan menyimpannya di dalam hati. Sehingga hati mereka gak berubah. Sehingga hati mereka terus dikuatkan. Hati mereka ini terus bertumbuh kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi keras dan mereka terus bisa diarahkan. Sedangkan bangsa Israel yang lainnya, hatinya mengeraskan diri, dikeraskan. Sehingga dia gak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Dengar juga tapi gak bisa percaya. Dengar juga, mengalami juga, tapi juga gak bisa percaya. Semua diperhitungkan, semua dilihat, benarkah ini? Begitukah? Mungkin orang lain yang mengalami, tapi aku belum tentu. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang memegang kepercayaannya sampai kepada akhir, dia adalah setia, saudara. Yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perbentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Mulai dari gak percaya dengan apa yang didengar, gak percaya dengan apa yang dialami. Sungguhkah itu?
Kemudian yang kedua masuk ke area dosa. Yang ketiga sedikit-sedikit sudah mulai gak taat. Dari hal yang kecil bisa jadi hal yang lebih besar. Tidak taat yang sedikit bisa jadi tidak taat yang lebih besar lagi. Bisa jadi tidak taat yang lebih besar lagi. Firman Tuhan berkata saudara, dosa ketidaktaatan itu sama dengan dosa bertenung. Dosa bertenung itu adalah dosa untuk meramal orang-orang mati saudara. Firman Tuhan, di dalam firman Tuhan. Tuhan menyamakan dengan itu. Dosa tidak taat disamakan dengan dosa yang menentang Tuhan. Disamakan dengan musuh Tuhan. Saudara-saudara Army of God, bagaimana bisa ya bangsa Israel dari bangsa yang dikenan oleh Tuhan menjadi bangsa yang memusuhi Tuhan. Dimulai dari ketidakpercayaan, masuk ke dalam dosa, dan kemudian tidak taat. Dan lihat saudara, yang keempat. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Gak percaya mereka. Pada akhirnya mereka berkata, belum. Ya memang mungkin ada Allah Israel. Tapi apakah dia berkuasa? Maka dari itu bangsa Israel kemudian dijatuhkan oleh berbagai macam penyembahan berhala. Saudara-saudara, 4 hal ini membuat bangsa Israel tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjiannya Tuhan. Apakah di antara kita juga punya hal-hal di dalam hidup kita yang membuat kita ini goyah? Sehingga kita ini gak bisa pegang Tuhan tuh sampai akhir. Hari-hari ini mungkin hari-hari yang berat ya buat banyak dari antara saudara-saudara kita di seluruh dunia ini. Mungkin salah satunya adalah kalian. Mungkin kalian dalam keadaan yang sakit, sudah berdoa, sudah jaga kesehatan dan lain sebagainya. Kok bisa ya masih sakit? Kok bisa ya begini? Kok bisa ya begitu? Saudara, ingat sekali lagi. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat di dalam kehidupan kita. Janjinya dan rencananya itu selalu baik. Dari awal bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tuh punya rencana yang besar kepada bangsa Israel. Tuhan tuh gak pernah punya rencana untuk menyiksa bangsa Israel. Di padang gurun pun Tuhan itu menyertai, ada tiang awan, tiang api. Di masa-masa yang gak enak, siapa sih yang mau tinggal di padang gurun ya? Kalau panas-panas bener, kalau dingin-dingin bener. Tapi ingat saudara, kalau siang Tuhan selalu kasih tiang awan supaya bangsa Israel itu tidak kepanasan. Pada waktu malam Tuhan kasih tiang api supaya bangsa Israel tidak kedinginan. Di masa yang gak enak, asal ada Tuhan, kita itu berada di tempat yang nyaman juga. Walaupun kondisinya gak nyaman ya, asal ada Tuhan, kita ada di dalam posisi yang aman. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau berada di posisi di mana engkau juga mengalami sesuatu yang gak enak, salah satunya sakit. Saya mau berkata kepadamu, asal engkau percaya, asal engkau benar-benar berkata, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Di masa-masa ini pun juga, kalau Tuhan ada di dalam hidupmu, ini adalah tempat yang paling aman buat engkau. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Ingat tadi firman Tuhan berkata, Dia ahli bangunannya, kita bangunannya. Dan dia akan setia mengepalai bangunannya, yaitu kita, sampai pada akhirnya. Kalau kita memegang setia apa yang kita percayai dan kita harapkan dari semula. Amin saudara. Nah kenapa? 4 hal ini bisa terjadi. Mulai dari dia mendengar sudah mendengar suara Tuhan, mengalami dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya kok gak bisa percaya? Harusnya ya, lihat mujizat sendiri, wow keren ya. Jalan di tengah-tengah lautan yang terbelah, itu gimana ya rasanya ya. Ngelihat bagaimana batu keluarin air dan lain sebagainya, itu rasanya amazing banget. Tapi kenapa ya hati manusia bisa berubah? Pasal yang keempat berkata demikian. Pasal yang pertama, 4 ayat yang pertama. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang
mendengarnya. Ternyata di sini kuncinya saudara. Sama-sama dapat firman yang sama. Mereka semua mendengar firman yang sama. Tapi ada yang satu bisa memegangnya sampai akhir. Yang satu enggak. Karena kuncinya di mana? Karena firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Firman itu harus bertumbuh sesuai dengan iman kita. Firman itu bukan hanya untuk didengar saja atau disimpan di dalam pengetahuan kita saja. Tapi firman itu harus seiring dengan pertumbuhan iman kita. Firman Tuhan berkata, bagaimana sih iman itu bisa bertumbuh? Iman bertumbuh karena yang pertama, pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Sering mendengar firman Tuhan membuat iman kita ini bertumbuh. Iman itu kekuatan yang daripada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin besar. Tapi gak bisa berhenti sampai di situ. Ternyata iman juga bertumbuh. Firman Tuhan berkata karena penganiayaan. Penganiayaan di sini bicara tentang pikul salib setiap hari. Setiap manusia punya salibnya sendiri-sendiri. Punya kelemahannya sendiri-sendiri. Ada orang tuh dari kecil mungkin karena latar belakang ya. Pengalaman dan lain sebagainya. Dia selalu bergulat dengan yang namanya rendah diri. Orang yang rendah diri sulit banget sekali melihat kenyataan di dalam hidupnya. Orang yang rendah diri itu sulit sekali kadang-kadang menerima orang lain. Menerima masukan orang lain. Sulit sekali untuk juga berkembang gitu ya. Karena takut, minder, ya rendah diri namanya. Karena gak bisa lihat nilainya itu sebesar apa. Saudara. Akhirnya menyebabkan apa? Setiap kali Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, kamu akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Ya, kamu akan naik dan bukan turun. Di dalam dia akan berkata, masa sih? Orang lain iya, di aku belum tentu. Di sana iya, aku belum tentu. Kalau Tuhan berkata begini, bagi semua orang yang percaya, ya, bagi semua orang yang percaya kamu menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ketika kita diajari bagaimana caranya menginjil dan lain sebagainya. Mendoakan orang sakit. Bagi orang yang rendah diri akan berkata, belum tentu Tuhan mau sama aku. Curiganya gitu terus. Mungkin iya di firman Tuhan. Tapi masa Tuhan mau terima orang kayak aku? Latar belakangku kayak gini, aku tuh seperti ini. Susah masuknya firman tuh. Kenapa? Dia sudah dengar, sudah baca nih. Sudah dengar khotbah nih, mungkin berkali-kali malah. Dia suka puter berkali-kali. Tapi firman itu gak bisa berlaku atas hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak menerimanya. Dan dia tidak mau firman itu bekerja dalam hidupnya. Pikul salib setiap hari artinya kita mengambil keputusan untuk setiap hari. Firman itu berlaku atas kehidupan kita. Dalam semua hal. Jadi kalau kita diambil keputusan A atau B, kita harus mikir mana yang sesuai firman. Sekalipun itu menyayat daging kita. Ya saudara. Sekalipun itu rasanya berat buat kita. Tapi ketika kita memutuskan, aku mau melakukan ini karena aku mau melakukan firman Tuhan. Setiap kali begitu kita itu seperti pikul salib, pikul salib, pikul salib. Tapi itu pikul salib yang nyaman. Yang membuat kita itu semakin maju. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita mau pikul salib itu saudara? Tidak semua orang tuh mau gitu ya. Tadi seperti yang tadi saya bilang. Kan ada orang lain tuh punya kelemahan di area apa? Ada orang lain punya kelemahan di area asumsi. Dari dulu sampai sekarang. Mungkin karena juga sama latar belakang, cerita-cerita keluarga dan lain sebagainya. Mungkin pernah mengalami hal-hal yang buruk ya. Percaya sama orang kemudian kayaknya dikhianati dan lain sebagainya, nggak tahu ya gimana peristiwanya. Sehingga kalau lihat orang curiga aja mainnya. Kayak berasa semua orang tuh musuhnya. Tiap kali didekatin orang selalu mikirnya adalah orang ini pasti ada maunya sama aku. Orang ini pasti begini, orang ini begini dan lain sebagainya. Saudara, kita harus berhikmat iya. Tapi bukan berarti bahwa kita mencurigai semuanya. Ketika Tuhan berkata kasihilah, itu gak bisa berlaku. Kenapa? Curiga terus. Nanti kalau aku tolong,
Dia akan minta yang kedua nih, ketiga, keempat, kelima. Kalau misalnya aku nih baik sama dia, nanti jangan-jangan dia akan manfaatin aku. Repot saudara. Makanya tadi ada lagu yang berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu yang Tuhan kasih mandat kepada kita. Apa sih yang harus ditaruh di dalam pikiran kita? Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci. Ada satu orang saya kenal. Lucu banget ceritanya. Saya punya teman waktu kuliah, satu orang. Dia baik banget, tapi ini anaknya sudah meninggal, saudara. Teman saya ini sudah meninggal. Satu kali ya, dia dia pergi ke ATM, saudara ya. Karena waktu itu masih kuliah, dia pergi ke ATM. Dan di ATM dia sendirian. Dia sendirian. Orangnya baik banget. Ya, saudara, dia pergi ke ATM sendirian, dia ambil uang. Nah sampai di ATM, sepi kan ATM-nya. Tiba-tiba ada orang lain masuk ke ATM. Dia ditodong gitu ya. Akhirnya dengan singkat kata uangnya diambil sama orang itu. Dia bengong tuh di sana. Ya, terus waktu hari di mana kita connect group atau CG di Gereja Mawar Sharon, ada yang namanya CG, itu adalah komunitas isinya 7 sampai 10 orang di mana kita bertumbuh bersama-sama dan kita hari Minggunya beribadah bersama-sama gitu ya. Nah, dia cerita sharing nih teman saya, dia bilang gini, iya saya habis diambil uangnya hari kapan gitu waktu ngambil ATM. Kita semua kaget. Kan semua sama-sama ceritanya sama-sama anak kuliah yang merantau kos juga semua. Jadi kita sama-sama pasti tahu bahwa uang kita terbatas gitu ya. Terus kita tanya, loh terus bagaimana nih keadaanmu sekarang? Kamu cukup tak? Makanya gimana? Karena teman saya itu gendut badannya saudara ya, makanya banyak. Nah kemudian dia berkata begini kepada kita semua sampai kita itu kaget gitu ya. Dia bilang gini, gak apa-apa sudah uang saya diambil. Mungkin orang itu lagi butuh. Terus dia ngomong itu dengan sukacita gitu. Nggak apa-apa, biar saya memberkati dia. Hati kita itu ngelihat dia itu gini. Wah, orang ini luar biasa. Saudara, kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Mau mengalami peristiwa jelek, peristiwa buruk. Kita akan terus mengucap syukur. Itu bedanya antara orang yang di dalam hatinya penuh dengan hadirat Tuhan. Dengan orang yang tidak ada hadirat Tuhan di dalamnya. Ada hati yang penuh dengan Tuhan. Itu percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Sekalipun dia ngalami peristiwa buruk. Tuhan gak akan pernah tinggalkan dia. Firman Tuhan tuh bertumbuh di dalam hidup teman saya ini. Bagaimana dia harus berpikir dengan baik. Bagaimana dia harus mengampuni. Bagaimana dia harus mengasihi. Dia gak berpikiran aneh-aneh. Selama masa-masa itu dia tenang aja tuh. Dia tidak langsung telepon heboh kepada kita. Enggak, kita taunya setelah beberapa hari setelah kejadian itu. Dia tenang-tenang aja. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan pelihara. Nah saudara-saudara, seringkali ya firman Tuhan tuh gak bertumbuh di dalam hidup kita. Kita sering menentang ya. Kenapa ya kok Tuhan ngomong gini ya? Kenapa kok Tuhan ngomong gitu? Belum tentu ya buat aku, orang lain mungkin. Sehingga saudara, firman itu hanya kita dengerin sampai tahun-tahun, tapi gak bisa kita lakukan. Jadi kita cuma putar di sana. Putar aja di sana. Kata firman Tuhan berkata, ayo kamu beralih dari anak-anak menjadi orang dewasa. Anak-anak itu makanannya susu. Tapi orang dewasa makanannya itu adalah makanan yang keras. Jangan lagi kamu berputar-putar di area dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan saja. Mari bertumbuh. Kita gak bisa bertumbuh kenapa? Karena kita putar-putar saja di sana. Sama kayak bangsa Israel. Dari keluar sampai mau masuk tanah Kanaan sampai gak jadi. Putarnya di area mana? Kenapa kok Tuhan keluarin kami dari Mesir? Harusnya di Mesir itu bisa makan daging. Harusnya di Mesir bisa makan bawang. Harusnya di Mesir bisa begini dan lain sebagainya. Putarnya di area sana terus.
area meragukan Tuhan. Bisakah Tuhan tolong? Padahal ya saudara, dengan mata kepala sendiri, dengan mata jasmani sendiri, semua bangsa Israel bisa lihat tiang awan, bisa lihat tiang api, bisa lihat air keluar dari batu, bisa lihat tiap pagi ngumpulin mana dari embun pagi, bisa lihat bagaimana Tuhan datangin burung puyuh. Tapi heran, nggak bisa. Sekalipun mujizat yang paling besar mereka alami, laut terbelah dan mereka berjalan, mereka tetap tidak bisa percaya penuh kepada Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah bertumbuh seimbang dengan iman mereka. Yang ketiga saudara, iman tuh bertumbuh karena apa? Karena kita ini menjadi saksi Kristus. Setiap hari apa yang kita bicarakan? Apakah yang kita bicarakan tuh hanya keluhan? Yang kita bicarakan tuh hanya gimana ya, temenku si ini dan lain sebagainya. Gosip. Apa yang kita bicarakan setiap hari? Kesulitan. Atau yang kita bicarakan Tuhan tuh baik ya. Mungkin kita sedang sharing sesuatu kesusahan tapi di ujungnya kita berkata, tapi Tuhan tuh baik ya. Saudara, setiap kali kita berkata bahwa Tuhan tuh baik, hati kita pun akan mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Kepercayaan kita semakin besar. Orang lain juga diberkati. Dan lihat saudara, ketika itu terjadi saudara, hidupmu dan hidupku gak akan pernah jadi sama. Akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Apa yang kita bicarakan setiap hari? Apakah cuman hal-hal yang terjadi dalam hidup kita? Saudara, biasakan untuk cerita tentang Tuhan. Pikirkan hari ini Tuhan tuh tolong aku di area apa ya? Hari ini Tuhan tuh sudah berkati aku di area apa ya? Hari ini Tuhan tuh sudah sertai aku di area yang seperti apa ya? Setiap hari ada saja yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara, mari kita lanjutkan. Ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perbantian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, sekali lagi, berapa kali tadi kita baca ya? Ada kata-kata kalimat jangan keraskan hatimu. Bicara kata jangan keraskan hatimu, yang pertama saudara, Tuhan pasti berbicara kepada kita setiap hari melalui peristiwa apapun. Pasti, tidak mungkin enggak. Setiap hari Tuhan tuh mau komunikasi, mau dekat dengan kita. Cari itu saudara. Setiap hari ada yang mau Tuhan ubah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bicara jangan keraskan hatimu. Yang kedua, bicara soal respon kita. Ketika kita tahu Tuhan mau apa dan Tuhan menegur kita mungkin dengan teguran yang keras. Buka hati lebar-lebar. Jangan terlalu memegang ego kita dan hati kita secara erat. Biarkan suara Tuhan tuh terus bekerja dan suara Tuhan semakin jelas dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mau mendengarkannya, terus berkeras hati. Sampai satu kali bukan lagi karena Tuhan tidak mau bicara. Karena kita ini tidak bisa dengar, karena kita ini sudah benar-benar melupakan Tuhan. Makanya kalau ada orang berkata, gimana ya caranya dengar suara Tuhan? Kalau kita sudah sekian lama jauh daripada Tuhan, kita bilang, gimana ya caranya dengar suara Tuhan? Kok aku gak bisa dengar ya? Karena sudah terbiasa.
mengeraskan hati. Dan kita sudah nggak peka lagi dengan suaranya Tuhan. Bicara juga jangan keraskan hati, berarti Tuhan memberikan kesempatan. Kalau tidak ada kata-kata peneguran itu, berarti kesempatan itu sudah lewat dari hidup kita. Jadi selama masih ada kesempatan saudara, mari buka hati kita setiap hari. Di musim apapun Tuhan pasti berbicara. Saya lanjutkan. Ayat yang ke-8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tahu isi hati kita. Firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu sanggup membedakan antara pikiran kita, hati kita dengan apapun itu saudara. Dan lihat Tuhan itu, kalau Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan tuh mengenal kita. Tuhan tidak benci kepada kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Anda semua. Hari ini siapa di antaramu yang hari ini dalam keadaan yang berat? Sakit terutama ya. Saya mau berkata kepadamu, tidak ada yang buruk yang Tuhan rancangkan. Percaya kepada Tuhan, pegang janji Tuhan. Dalam masa apapun, Tuhan itu bisa sediakan yang terbaik. Satu kali saudara ya, ada seseorang baru aja ya, ada satu orang jemaat gitu ya, ngalami sesuatu. Di masa-masa yang gak enak gitu ya, dia ngalami ujian yang beruntun. Dia ngalami, papanya ngalami di awal tahun, papanya itu mengalami kesalahan di area tulang saudara. Sehingga membuat papanya itu gak bisa berjalan. Papanya harus ada di ranjang terus. Jadi harus dirawat terus. Di awal tahun ya, awal tahun 2021 ini. Menjelang kepada bulan kelima, bulan Juni kemarin, papanya dinyatakan mengidap salah satu virus wabah yang sedang melanda sekarang ini, virus pandemi ini. Jadi bingung gitu ya saudara ya, papanya kena dan dia bukan hanya mengurus papanya, dia juga mengurus mamanya, dua-duanya sama-sama sudah tua. Dan mamanya juga kena, hanya dia yang sehat. Nangis sejadi-jadinya. Sudah papanya kena tulang, gak bisa jalan, lumpuh. Kena virus juga, mamanya juga kena virus, harus dipisah. Sampai satu kali waktu kita kita doain bersama-sama. Tiba-tiba saudara, besoknya dia bilang, ini papa harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena saturasi oksigennya sudah turun. Dan benar-benar dipanggil ambulan, bawa ambulan dari kotanya, tempatnya itu pergi ke kota yang lebih besar lagi untuk dapat pertolongan. Saudara dilarikan, tidak berapa lama 1 bulan kemudian papanya dinyatakan meninggal karena virus tersebut, tidak bisa bertahan. Nangis dia bingung setengah mati. Kenapa? Dia sendiri juga gak bisa ke tempat papanya karena papanya kan kalau sudah ngalamin virus itu kan gak bisa dijenguk ya saudara di rumah sakit itu. Dia sendiri harus jaga mamanya. Mamanya gak tahu kalau papanya ini sudah meninggal, sudah gak ada. Dia merasa runtuh gitu dunia. Dia merasa kayak bertubi-tubi, runtuh semua. Dia cuma bisa, saya sempat telepon dia. Di telepon tuh dia gak bisa berkata apa-apa. Dia cuma nangis. Nangisnya bukan nangis yang
kecil, suaranya kecil. Itu karena sudah nggak tahan ya, luapan di hati sampai dia teriak. Nangis sejadinya, saya dengerin, sakit berat hatinya. Sampai waktu berlalu, 1 minggu, 2 minggu, tiba-tiba dia sudah merencanakan dengan seluruh keluarganya supaya mamanya ini jangan sampai tahu kalau papanya sudah nggak ada. Setelah 2 minggu berlalu, tiba-tiba kok ya ada aja gitu ya. Dia merasa kok ada aja. Ada SMS yang kemudian nyelonong masuk ke HP mamanya. Ke nomor mamanya. Dan ternyata SMS itu dari saudara-saudaranya yang tahu bahwa papanya ini sudah nggak ada. Dari SMS itu dibuka. Mamanya jadi tahu. Nangislah mamanya. Mamanya ini belum percaya Tuhan, saudara. Belum terima Tuhan Yesus. Papanya sudah. Ketika dibuka, dia nangis mamanya sejadi-jadinya. Masih sakit juga. Anaknya ini takut sudah, khawatir. Gimana nih ya mama dan lain sebagainya. Tahukah saudara? Di hari-hari beberapa hari, tidak dalam hitungan dalam seminggu. Tiba-tiba dia diajak, mamanya ini diajak oleh keluarganya untuk doa sama-sama. Dan diundang 1 orang hamba Tuhan. Tahukah saudara, di malam itu mamanya terima Tuhan Yesus. Wow, saya dengar tuh merinding. Dia waktu hari Minggu dia fotoin saya. Bagaimana mamanya itu ikut ibadah secara online. Itu fotonya itu di tempat cuci baju gitu ya. Dia lihat gitu. Mamanya itu di jamaah Tuhan. Tahukah saudara posisinya gimana? Duduk di kursi yang kecil untuk cuci baju itu. Tangannya diangkat kedua tangan begini. Nangis di jamaah Tuhan. Saya terharu saudara. Dia bilang gini. Memang berat ya peristiwa yang kualami. Tapi Tuhan tuh tidak pernah merencanakan yang buruk dalam hidup. Saya nangis di jamaah Tuhan juga. Tuhan tuh baik ya. Saudara, Tuhan tuh mengasihimu. Tuhan juga sayang kepadamu Army of God. Kalau ada di antaramu hari ini yang ngalami sakit, papa mama juga ngalami sakit. Mungkin juga pekerjaanmu, pekerjaan papa mama, studimu terhambat dan lain sebagainya. Tetap percaya. Tuhan selalu punya jalan dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan selalu punya jalan. Bangsa Israel yang tidak taat itu mungkin sudah meninggal di padang gurun. Tapi Tuhan tidak berhenti loh dengan janjinya. Dia meneruskan janjinya kepada bangsa Israel. Kepada keturunan-keturunan yang berikutnya. Tuhan Yesus itu setia. Dan sampai hari ini dia setia. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Semua Baik ya. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku.
antaramu yang hari-hari ini kau tahu memang keadaannya kamu berkata bahwa tidak mungkin aku bisa berkata Tuhan tuh baik, berat. Tidak bisa aku berkata bahwa keadaanku baik-baik saja. Aku bisa berkata bahwa keadaanku tidak baik. Kalau engkau adalah orangnya saudara, mungkin terkendala dalam hal kesehatan, keluarga, studi, dan lain sebagainya. Ekonomi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Letakkan satu tangan di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kalau kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Dan ada beberapa orang dari antara mereka semua. Bebannya begitu berat, sering menangis sampai gak tahu harus kemana. Saya mau katakan kepada Anda saudara, gak boleh ambil jalan pintas. Gak boleh punya pikiran bunuh diri dan lain sebagainya. Itu bukan jalan keluar. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan berasal daripada Tuhan. Jalan pintas. Apapun rupa dan bentuknya. Bahkan mungkin kamu berkata, untuk melupakan. Aku mau minum alkohol. Aku mau merokok. Aku mau melarikan diri ke pelarian-pelarian yang lain. Saya katakan itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Malah itu akan menambah masalah baru di dalam hidupmu. Jangan ambil tali yang baru untuk mengikat dirimu sendiri. Saudara, percaya bahwa Tuhan bisa membuatmu, menuntunmu keluar dari semuanya ini. Tuhan punya rencana yang baik. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau berdoa Tuhan, sekalipun tidak ada kekuatan lagi di dalam kehidupan mereka. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kami memegang kepercayaan kami sampai akhir. Dan Engkau adalah Allah yang setia. Kau adalah Allah yang besar. Kau adalah Allah yang memegang janjimu dari awal sampai kepada akhir. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, saat ini juga ya Tuhan. Hari ini Kau menjamah dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Tuhan. Aku berdoa berikan kekuatan yang baru. Angkat semua beban yang bukan berasal daripada Tuhan. Dan angkat semua belenggu, angkat semua dosa yang mengikat, yang membuat mata rohani kami tidak bisa melihat, mengenal Tuhan, mengenal setiap jalan-jalan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus dan aku minta kepadamu kekuatan yang baru. Damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal hari ini mengalir di dalam diri setiap Army of God. Ada beberapa orang yang tidak pernah bisa ketawa terakhir-terakhir ini. Kenapa? Karena engkau bersusah hati banget. Susah hati, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, diangkat semua beban itu. Memberikan damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal ya Tuhan. Ada di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa berkat ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Syanaya rabayana ya rabaya 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 rabaya. Syanaya rabayana ya rabaya 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 ya rabaya rabaya rabaya. Suku teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kedua tanganmu tinggi-tinggi. Aku berdoa Tuhan, jadikan generasi Army of God menjadi generasi yang kuat. Generasi yang mengasihimu sampai akhir. Mau dipakai hidupnya sampai akhir hidupnya. Aku berdoa generasi Army of God menjadi contoh buat keluarganya. Menguatkan keluarganya. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat ya Tuhan. Aku
Aku berdoa ya Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau mengasihi mereka. Apapun yang mereka rencanakan, yang mereka dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan mengasihimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan ada di dalam hidupmu. Terimalah semua berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.